Sejak selalu sholawat Jibril seharinya 1000 kali, aku alhamdulillah hidup menjadi berkah, rezeki lancar, bebas dari hutang. Saya selalu mengamalkan sholawat munjiat 11 kali setiap habis sholat fardu dan sholat sunnah. Alhamdulillah, apa yang saya inginkan menjadi mudah didapat. Benar-benar kuasa Allah itu nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang testimoni keajaiban sholawat munjiat 500 kali. Di sini banyak sekali teman-teman kita yang lagi banyak masalah, yang lagi dirundung hutang ya, lagi kesulitan, urusan rumah tangga. Semuanya itu kembaliin pada Allah ya. Yang namanya masalah itu dari Allah, kita kembali kepada Allah. Ibadah kita untuk Allah, sholat kita untuk Allah, hidup kita untuk Allah. Kalau Allah ngasih masalah ya kita kembalikan pada Allah ya teman-teman. Karena Allah yang maha tahu, Allah pasti ngasih jalan keluarnya buat orang yang mendekatkan diri kepada Allah karena hajatnya ya teman-teman. Baik, di sini saya lanjutkan membacakan testimoni keajaiban sholat munjiat 500 kali ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari dari Jakarta Timur, Mbak Vina. Tari mau ngasih testimoni. Singkat ceritanya gini, Mbak Vina. Total kebutuhan Tari di bulan September kemarin itu sekitar 10 juta, Mbak Vin. Untuk bayar pinjol, bayar bank, sama bayar arisan yang nunggak 3 bulan, Mbak Vina. Dan Tari sama suami itu cuma bilang, gimana ya, uang dari mana ya, usaha lagi gak stabil gini. Tari alhamdulillah setiap hari itu mendawamkan sholawat munjiat 500 kali dan sholawat Jibril semampunya Tari. Kadang Tari cuma baca 1000 kali, kadang juga lebih, Mbak Vina. Itu karena Tari termotivasi nonton testimoni keajaiban sholawat munjiat 500 kali. Dulu nih ya Mbak Vina, dulu suaminya Tari itu kan punya usaha warung ya di UMKM gitu, tapi sudah dijual ke temen suaminya Tari. Tapi sampai sekarang masih atas nama suaminya Tari, Mbak Vina. Semenjak corona itu ya jarang untuk dagang katanya karena sepi, Mbak Vina. Iya betul, corona tuh sepi banget ya. Sampai sekarang malah nggak dibuat berdagang sama orangnya, Mbak Vina. Suatu hari suaminya Tari itu dapat telepon dari tetangga sebelah yang jualan di UMKM tersebut, Mbak Vina. Kalau ada yang mau beli gitu warungnya, itu yang atas nama suaminya Tari. Dan suaminya Tari itu jawab, yang nawar berapa Bu gitu. Padahal tempat itu kan udah bukan milik suaminya Tari lagi, Mbak Vina. Tapi karena atas nama suami Tari, jadi dikiranya tuh memang masih punya suaminya Tari, Mbak Vina. Terus suaminya Tari itu sama temennya tuh balik ke sana untuk nanyain mau dijual nggak gitu. Telepon suaminya temennya Tari itu mau dijual nggak gitu. Ternyata terus teman suaminya Tari itu ngomong gini, ya mau dijual aja Kak. Temennya suaminya Tari itu mintanya tuh 10 juta aja, tapi ternyata mintanya tuh 10 juta tuh bersih, padahal dulu tuh dia pas beli dari suaminya Tari itu cuma 15 juta saja, Kak Vina. Suaminya Tari itu ngabarin temen sebelah warung itu dijual, kalau tokonya itu dijual sekitar 20 juta, mau enggak gitu. Terus ditunggu sekitar 1 mingguan itu Kak Vina sama suaminya Tari, ternyata belum ada kabar, enggak ada kabar Mbak Vina.
pikirnya Tari itu apa kemahalan ya gitu. Suami bilang ya kalau rezeki nggak kemana dek gitu. Ya tanpa diduga ya Mbak Vina, pembeli baru itu mau, ternyata Mbak Vina, ternyata yang mau beli itu memang mau untuk membeli dengan uang 20 juta. Alhamdulillah banget ya Mbak Vina, kita untung 10 juta, pas banget dengan kebutuhan Tari di bulan September terpenuhi Mbak Vina. Tari benar-benar antara percaya dan nggak percaya. Allah memang maha baik ya Mbak Vina pada Tari. Nggak pernah nyangka kalau warung yang dulu miliknya suami Tari udah kita jual, ternyata masih bisa untung lagi loh Mbak Vin. Alhamdulillah Mbak Vin, Tari udah nggak punya hutang lagi di pinjol. Sudah Tari lunasin semuanya. Total utangnya Tari di pinjol ada 4 jutaan Mbak Vina. Tari niat nggak mau pinjol lagi ya, karena pinjol itu usaha Tari jadi seret. Dan alhamdulillahnya lagi Tari memang arisan. Setelah Tari lunasin tunggakannya, kalau hutang Tari itu di bank semoga cepet bisa dilunasin sama Tari Mbak Vina, karena Tari sudah terlanjur gini ya, dulu pikirnya Tari itu nggak apa-apa ya, ternyata semua itu ngaruh ke usahanya Tari. Ternyata riba itu benar-benar dahsyat banget ya ke rezeki. Sampai saat ini Tari itu usaha di sebuah ruko gitu Mbak Vina. Doakan semoga usahanya Tari ini bisa laris manis ya Kak Vina. Doakan ya Kak Vina dan teman-teman semua, semoga suami Tari juga lekas dikasih buah hati, karena Tari dan suami itu lagi nunggu buah hati. Makasih ya Mbak Vina atas nonton videonya Mbak Vina tentang testimoni keajaiban sholawat munjat 500 kali. Akhirnya Tari sudah 1 tahunan ini mendawamkan sholawat munjat ya. Ternyata dengan membaca sholawat munjat 500 kali itu banyak keajaiban yang Tari rasakan. Tari pernah berbagi testimoni ya, sudah dibaca di YouTube-nya Mbak Vina. Dan mungkin karena Tari itu kirim testimoninya di WhatsApp, dan sekarang Tari sudah kirim testimoni lagi, jadi seneng kalau Tari kirim testimoni langsung dibacakan sama Mbak Vina tuh. Tari tuh merasa seneng karena merasa bisa memotivasi teman yang lain untuk semangat lagi baca sholawat munjiat 500 kali. Cukup ya Kak ya testimoni dari saya, maaf kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Tari dari Jakarta Timur atas kiriman testimoni subhanallah ya teman-teman. Di sini Kak Tari itu punya kebutuhan sekitar 10 jutaan ya di bulan September kemarin, subhanallah, karena Kak Tari punya harus bayar hutang di pinjol, Kak Tari punya tanggungan di bank, Kak Tari harus ngelunasin arisannya karena nunggak 3 bulan ya. Kak Tari punya tanggungan segitu banyaknya sekitar 10 juta. Ternyata Kak Tari dan suaminya itu hanya kebingungan ya, bingung karena uang 10 juta itu sangat banyak. Ternyata di sini Kak Tari sudah berusaha mendawamkan sholawat munjat 500 kali setiap harinya, dan mendawamkan sholawat Jibril. Kadang Kak Tari sampai 1000, kadang bisa lebih dari 1000, bagus itu ya. Nah, katanya Kak Tari itu kan, Kak Tari dulu suaminya Kak Tari itu punya usaha UMKM ya. Ternyata sama suaminya Kak Tari itu dijual ke teman suaminya Kak Tari. Ternyata di situ teman suaminya Kak Tari itu jarang sekali berjualan karena corona, jadi sepi ya. Benar, waktu corona itu benar-benar dampak sekali pada para pedagang ya teman-teman, seperti Kak Tari juga. Nah di sini ternyata ada salah seorang tetangganya Kak Tari itu nelpon ke suaminya Kak Tari, katanya ada yang nawar warung usaha UMKM mantan milik suaminya Kak Tari itu, yang sudah dijual ke temennya suaminya Kak Tari. Nah di situ ternyata ditanyain lah temannya itu, ditelepon apakah warung usaha UMKM ini mau dijual. Ternyata katanya iya, kata teman suaminya Kak Tari, ternyata memang mau dijual, mintanya tuh 10 juta tuh bersih. Nah padahal dulunya katanya Kak Tari itu suaminya Kak Tari itu ngejualnya sekitar 15 jutaan ya pada
teman suaminya Kak Tari itu. Ternyata di sini sama suaminya Kak Tari itu ditawarkan sekitar 20 juta dan sama suaminya Kak Tari itu ditunggu sekitar semingguan kok belum ada kabar. Ternyata atas izin Allah ya qadarullah, berkat keajaiban sholawat munjiat 500 kali, di sini Allah tuh ngasih kabar ya perantaraan orang tersebut. Ternyata orang yang mau beli sekitar 20 juta itu memang beneran mau ya katanya, karena memang mau diambil, benar-benar butuh. Di sini ternyata Kak Tari memiliki keuntungan 10 juta pas dengan kebutuhannya di bulan September yang kemarin ya teman-teman. Di sini Kak Tari itu benar-benar nggak percaya, antara percaya dan nggak percaya Mbak Tarinya tuh. Karena saat Mbak Tari itu punya kebutuhan 10 juta, ternyata Allah cukupi uang 10 juta juga ya, subhanallah ya teman-teman. Di sini Allah tuh memang selalu ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Seperti Kak Tari ini, Allah tuh ngasih Kak Tari apa yang Kak Tari butuhkan, bukan yang Kak Tari inginkan ya teman-teman. Di sini alhamdulillah atas izin Allah, atas keberkahan salawat munjat 500 kali, salat Jibril 1000 kali itu, ternyata hutang pinjolnya Kak Tari itu lunas. Karena sekitar sisa 4 jutaan ya hutangnya dipinjol. Terus katanya Kak Tari itu udah nggak mau pinjem di riba lagi, dan arisannya Kak Tari juga udah mulai dilunasin yang nunggak 3 bulan itu ya. Dan sekarang lagi Kak Tari itu masih ada amanah di bank ya. Semoga Kak Tari terbebas dari bank, karena hutang riba itu benar-benar dampak banget ya, dampak pada rezeki, dampak pada usaha gitu ya. Kita doakan semoga Kak Tari dan suaminya tuh juga lekas diberi buah hati. Gini aja Kak Tari dan suami geber aja sholawat ya, usahakan untuk baca sholawat, baik sholawat apapun, baik itu sholawat Jibril ataupun sholawat munjiat. Kalau Kak Tari memang sudah mendawamkan sholawat munjiat ya, ayo kita dawamkan sholawat munjiat 500 kali setiap harinya. Allah pasti kasih rezeki, Allah pasti kasih apa yang kita mau ya. Seperti kalau kita berdoa pada Allah minta diberi buah hati, Allah pasti kasih ya. Sebenarnya kalau kita tuh berdoa pada Allah, terus kita meminta menandakan tangan, terus kalau Allah gak ngasih, itu sebenarnya malu ya teman-teman. Karena Allah selalu ngasih, kalau kita berdoa selalu dikasih sama Allah. Cuman yang jadi penghalangnya nggak terkabulnya doa itu nggak nyampe pada kita itu adalah dosa-dosa kita ya teman-teman. Maka dari itu kalau kita baca sholawat itu niat ibadah lillahi ta'ala, kita mohon ampun pada Allah. Kalau kita baca sholawat 1 kali, maka Allah akan mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita sekitar 10 kali. Kalau kita bersolawat pada Rasulullah 10 kali, maka Allah akan mengampuni dosa kita 100 kali ya teman-teman. Kalau kita bersolawat 100 kali, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita 1000 kali ya. Kalau kita setiap hari baca sholawat 1000 kali ya, maka Allah akan mengabulkan hajat kita yang di dunia ya teman-teman, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah baiknya Allah pada kita. Meskipun kita dolim pada Allah, Allah tetap maha penyayang pada kita. Meskipun kita tuh kadang nggak taat pada Allah ya, kita cuma baca sholawat 1 kali, Allah merahmati kita 10 kali teman-teman. Itulah baiknya Allah. Jadi buat teman-teman yang lagi baca sholawat 1 bulan 2 bulan kok belum dikabulin, sabar ya teman-teman. Kita loh udah lama berapa tahun kita nggak mau deketin Allah, nggak mau mematuhi perintah Allah. Allah aja sabar ya nunggu kita taubat. Masa kita masih baca sholawat 2 bulan udah nggak sabar ya teman-teman. Cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga kisahnya Kak Tari itu tadi bisa menginspirasi kita semua untuk semangat baca sholawat. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.